Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan aku, Mama Kalia, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa asal Aceh. Nah, video kali ini diawali di sore hari ya. Ini aku cari daun sengganen. Jadi di daerah aku tuh penyebutannya daun sengganen ya teman-teman. Ini mau aku gunain buat ngerebus bunga pepaya ya, supaya bunga pepayanya itu nggak pahit. Karena menurut aku kalau nggak pakai daun ini tuh rasanya tuh cukup pahit ya teman-teman. Aku tuh kurang suka. Selain pakai daun ini, aku tuh juga pernah lihat ya kalau teman-teman itu pakai daun kedondong pagar. Itu bisa juga ya untuk menghilangkan rasa pahit dari bunga pepaya. Tapi aku itu nggak pernah ya karena memang aku selalu pakai daun ini ya. Oke, nah tadi aku udah ngerebus air ya buat ngerebus bunga pepayanya. Nah, sambil nunggu airnya itu mendidih, di sini aku mau nyiapin bumbunya dulu. Untuk bumbunya hari ini tuh simple aja ya. Aku cuman pakein bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Dan juga nanti aku bakalan pakein terasi ya teman-teman. Oh ya, di bumbu kali ini tuh aku ada kelupaan sesuatu ya. Aku lupa pakein tomat. Padahal kalau kita pakein tomat satu aja yang kecil ataupun setengah, kalau tomatnya itu besar nanti bumbunya tuh lebih merasa gitu loh teman-teman, lebih banyak juga ya. Jadi karena aku lupa ya udahlah ya nggak apa-apa. Alhamdulillah rasanya tuh juga enak ya. Oke, nah ini udah mendidih airnya. Selanjutnya aku masukin daun sengganennya, lalu aku masukkan juga untuk bunga pepayanya. Ini tinggal dimasak aja sampai bunga pepayanya itu mateng ya. Tapi jangan yang terlalu kematangan karena memang nanti ini bunga pepayanya mau kita tumis lagi. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja. Jangan heran kalau airnya itu berubah jadi putih gitu ya, karena memang kan ada getah dari bunga pepayanya. Oke, untuk tambahannya di sini aku mau tambahkan cepoka ataupun buah rimbang ataupun buah apalah pokoknya nih ya teman-teman, di daerah kalian itu namanya apa aku nggak tahu. Kalau di sini tuh bilangnya cepoka. Nah di sini tuh aku mau tambahin aja sedikit. Ini kemarin aku belinya tuh Rp1.000 aja ya di akang-akang sayur. Aku tuh nggak beli yang banyak-banyak teman-teman karena memang jarang digunain juga. Kebetulan karena hari ini tuh kepingin ya kalau dicampur cepoka kayaknya lebih enak, makanya aku beli. Dan ini cepokanya mau aku belah-belah karena aku tuh kurang suka ya kalau ditumis sama bunga pepaya itu cepokanya bulat-bulat gitu. Aku kayak geli gitu teman-teman. Makanya di sini tuh aku belah-belah aja. Dan waktu ngebelah cepokanya ini tuh jangan lupa ya untuk sediakan air supaya cepokanya nanti itu nggak menghitam. Karena dia ini sejenis kayak terong juga ya teman-teman. Jadi gampang menghitamnya kalau udah kita belah gitu. Oke, nggak butuh waktu lama. Ini bunga pepayanya udah bisa diangkat ya teman-teman. Nah nanti ini daun sengganennya itu kita buang ya, kita pilihin. Karena kadang ada yang lepas ya dari batangnya. Itu juga harus kita pilih-pilih ya teman-teman supaya nggak masuk ke dalam sayurnya. Karena daun sengganen ini tuh nggak enak kalau untuk dimakan ya. Oke, nah ini udah selesai ya. Aku pilih-pilihnya, udah aku cuci juga untuk bunga pepayanya sampai bersih ya teman-teman supaya hilang getahnya. Dan sekarang tinggal aku tumis bumbu yang udah kita siapin tadi ya, udah aku blender juga. Nah ini jangan lupa ya untuk blendernya ditambahkan air seperti biasa, jangan sampai ada sisa-sisa bumbu yang terbuang ya, mubazir. Oke, nah ini ditumis aja sampai bumbunya itu bener-bener mateng ya. Nggak lupa di sini aku tambahkan sedikit terasi ya, aku pakai nggak banyak-banyak. Mungkin kalau terasi yang kemasan kayak permen itu satu cukup ya. Tapi ini karena aku pakai terasi dari Takengon, dia bulat-bulat gitu teman-teman, udah kecil-kecil gitu ya udah aku pakein satu aja. Nah ini udah mateng ya teman-teman, bumbunya udah mulai mengering. Selanjutnya tinggal aku masukin cepokanya. Ini nggak butuh waktu lama juga ya cepokanya karena kan ini juga udah aku belah-belah ya, matengnya itu nggak lama. Nah di sini tinggal ditumis-tumis aja teman-teman. Kenapa sih aku tuh kalau numis bumbu apalagi ada terasinya itu sampai bener-bener mateng? Karena kalau nggak mateng terasinya itu nanti kayak kurang enak gitu ya teman-teman. Aku kurang suka. Dan selanjutnya di sini aku tambahkan sedikit garam dan juga sedikit gula. Karena aku tuh ya kalau numis pare, bunga pepaya ataupun daun pepaya itu aku tambahkan gula. Tapi kalau aku masak-masak menu yang lain itu nggak pernah aku masukin gula ya teman-teman karena memang aku kurang suka kalau masak pakai gula. Oke, selanjutnya di sini aku masukkan udang. Di sini nggak banyak-banyak ya udangnya. Aku cuman pakai sedikit aja. Ini kemarin aku belinya itu 10.000 ya teman-teman. Dapet berapa ya? Aku lupa juga. Nah, ini tinggal ditumis-tumis aja sampai si udangnya ini itu berwarna kemerahan gitu ya, sampai agak mateng ya.
sampai setengah mateng lah ya teman-teman. Dan selanjutnya tinggal dimasukin aja si bunga pepayanya. Nah ini udah masuk aja bunga pepayanya, Masya Allah teman-teman. Ini tuh jarang-jarang ya aku masak yang kayak gini, karena memang masak bunga pepaya ini tuh agak ribet ya menurut aku. Karena payah cari daun-daun sengganennya juga. Sebenarnya lebih enak kalau ada daun pepayanya ya kan, lebih cantik juga dia ada ijo-ijonya. Tapi karena memang aku tuh nggak ada ya, nggak punya, nggak beli juga kemarin, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Aku pakein apa yang ada aja teman-teman. Nah ini kemarin aku beli bunga pepayanya itu setengah kilo, harganya 10.000, dapatnya itu segini ya teman-teman. Dan ini cukup banget sampai makan sore ya. Nanti tinggal aku hangatin aja dan tinggal goreng ikan asin. Oh iya, tadi bunga pepayanya itu nggak aku semuain, ada aku sisain satu genggam karena rencananya besok mau aku santenin sama daun ubi. Oke, nah ini udah selesai menu aku hari ini. Itu ada telur dadar juga ya untuk pengganti ikannya, karena hari ini tuh aku nggak ada goreng ikan teman-teman. Kebetulan stok ikan aku itu udah habis ya di kulkas, jadi ya udah nggak apa-apa ya. Oke, nah ini udah selesai sarapan ya. Videonya aku tagnya itu si adik juga udah selesai mandi, udah beres pokoknya ya. Ini si kakak masih di sekolah. Sekarang tinggal aku bersihin rumah aja. Nah ini sebenarnya tadi pagi itu sebelum aku masak-masak udah aku sapu ya. Makanya ini tuh nggak terlalu kotor. Tapi karena aku tuh bingung ya mau ngevideoin apa lagi, dan aku lihat juga ini tikar-tikarnya udah mulai kotor lagi, ya udah aku sapu aja teman-teman. Lumayan ya kan buat nambah-nambah durasi video aku hari ini. Karena hari ini tuh juga jadwal aku buat ngepel. Kan aku tuh udah lama ya nggak bikin video ngepel-ngepel, jadi hari ini tuh aku bikin. Nah sebelum aku bikin video ngepel, di sini tuh aku mau sapu dulu biar lebih bersih. Untuk mainan-mainannya juga udah aku pindahin ke posisinya masing-masing, selanjutnya tinggal aku sapu aja. Nah teman-teman, sambil ngeliatin aku sapu-sapu rumah, teman-teman itu lagi ngapain? Mungkin ada yang nonton video aku ini sambil nyapu juga, atau ada yang nontonnya itu sambil rebahan karena pekerjaan rumahnya itu udah selesai. Bisa ditulis di kolom komentar aku ya. Oh iya teman-teman, jangan salfok jika banyak lalat beterbangan ya, karena memang ini tuh lagi banyak-banyaknya lalat. Kebetulan di daerah aku ini, tepatnya di belakang kolam yang tadi ya, lagi ada program penebangan sawit ataupun replanting gitu ya teman-teman. Jadi pohon sawitnya itu kayak ditebangin semua, yang udah tua-tua nanti bakalan ditanemin lagi. Dan udah beberapa kali ya kalau ada penebangan pohon kayak gitu, itu pasti lalatnya itu banyak ya di kampung-kampung, makanya di daerah aku juga banyak teman-teman. Padahal belakangan ini tuh aku lagi sering-seringnya buat ngepel, tapi si lalatnya ini tuh muncul lagi ya. Dan kadang ya kalau aku tuh lagi gerem ya teman-teman, aku tutup pintu aku, terus aku semprotin sama One Push Vape ya. Jadi dia kayak keliengan gitu ya si lalatnya, dan kadang banyak juga yang mati. Nah nanti tuh kalau udah pada mati bertaburan di bawah baru deh aku sapu teman-teman. Ya meskipun nanti tuh bakalan muncul lagi si lalatnya, tapi seenggaknya ada waktu dimana rumah aku tuh nggak banyak lalat ya. Karena kan risih juga ya teman-teman, apalagi kalau lagi makan itu ya. Terlebih si Ade kalau makan jajan ataupun minum susu itu tumpah-tumpah ya. Nah itu salah satu juga yang menyebabkan si lalatnya ini tuh hinggap gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ada nggak nih saran buat aku supaya rumah aku tuh bebas dari lalat ya? Boleh di-sharing-sharing di kolom komentar. Oke, kita cukupkan pembahasan lalatnya. Nah ini tiba-tiba aja udah selesai ya teman-teman, aku nyapunya, tinggal nyapu dapur aja. Nggak lupa juga ini untuk kesetnya ya, aku kebas-kebas dulu supaya bersih ya teman-teman. Oke lanjut, nah aku udah selesai nyapu, selanjutnya mau ngepel. Dan ini sebelum ngepel mau aku siram-siram sama air dulu ya. Ini airnya udah aku tambahkan sunlight karena memang aku itu lagi habis stok ya untuk super pelnya. Karena kalau udah keluar ya teman-teman, aku tuh kelupaan aja buat beli super pel. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa pakai sunlight dulu. Nah aku tuh pakein sunlight itu supaya lebih bersih dan juga supaya wangi. Apalagi ini tuh biar nggak terlalu bau amis sama si susu si adik itu ya teman-teman, biar nggak banyak juga lalatnya, untuk meminimalisir datangnya si lalat ya kan. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah selalu mensupport channel aku. Tanpa kalian channel aku itu bukan apa-apa dan nggak bisa sampai sekarang ya. Buat teman-teman juga yang udah mau komen, yang udah like, yang udah share juga, terima kasih.
Buat yang nggak komen, nggak apa-apa. Terima kasih juga ya udah mensupport channel aku. Semoga kedepannya aku bisa terus memperbaiki channel aku biar video-videonya itu lebih menarik ya teman-teman. Jadi buat teman-teman itu kalau ada kritik maupun saran jangan sungkan-sungkan ya buat ditulis di kolom komentar aku dengan kata-kata yang baik dan bisa membangun channel aku supaya channel aku bisa lebih baik lagi ya ke depannya. Amin. Dan aku juga mau minta maaf ya jika di video aku itu ada kesalahan dari segi apapun, baik dari kualitas videonya ataupun dari segi dubbingnya ya teman-teman. Mungkin ada nih perkataan yang menyinggung, aku mohon maaf. Karena aku juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Terima kasih. Oh ya, buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, kenalin aku Mama Kalia, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa asal Aceh. Dan channel aku ini tuh berisi keseharian aku ya sebagai IRT yang kesehariannya bersih-bersih rumah, masak-masak, dan sekali-kali boleh dong ya healing-healing. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di share ya. Satu lagi jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Terima kasih. Nah teman-teman nih nggak terasa ya aku udah selesai ngepelnya. Selanjutnya di sini aku mau nyapu halaman di samping rumah aku karena memang udah lumayan kotor juga ya sama sampah jajanan si adik dan juga si kakak. Karena kalau nggak disapu, nggak dikutip juga ini bakalan jadi sarang semut ya teman-teman. Nah kalau udah jadi sarang semut itu kan bahaya juga ya, takut semutnya nanti itu masuk ke dalam rumah malah gigit anak-anak aku ya kan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku hari ini. Semoga aja video aku bisa menghibur sekaligus memotivasi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.